Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel ASA dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab Seputar Dunia Lain edisi religi. Kembali kepada salah satu saudara Andi yang ada di kota Jakarta Barat. Ini kayaknya sudah 2 kali sekarang ya, menayangkan salah satu atensi yang Anda sampaikan di mana adanya studio radio RS yang ada di Jakarta, Jakarta Selatan. Kebetulan kembali saat ini saya masih di seputar Kukusan BC Depok. Saya lanjutkan kembali untuk seluruh para pendengar, para penggemar, baik seluruh para sahabat kita, sahabat media, sahabat YouTuber di seluruh tanah Indonesia maupun di luar di sana, termasuk seluruh para penggemar, para pendengar, dan termasuk yang terkait penanya saudara Andi ya, yang ada di Jakarta Barat. Beliau bertanya, minta dijelaskan dengan adanya surat Al-Hujurat ayat 10 ya, termasuk hadis HR Muslim, syarah Muslim ke-7 halaman 45 ya. Kembali kepada seluruh para pendengar, para penggemar di tanah air Indonesia maupun di luar di sana yang aktif mengikuti kajian, tak lupa pula semoga semuanya senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada untuk seluruh para pendengar, para penggemar, ini ada kabar baru, katanya ada beberapa sahabat yang sedang sakit, minta didoakan mudah-mudahan Allah ijabah ya, diangkat penyakitnya, sehat kembali seperti sedia kala. Insyaallah barang siapa yang selalu aktif mengikuti kajian, Allah akan memberi kemudahan segala urusannya, ditingkatkan derajatnya, diluaskan rezekinya, termasuk yang sakit diangkat penyakitnya, dan harapan kita senantiasa selalu bahagia bersama keluarga dan diselamatkan dunia akhirat. Kita kembali kepada salah satu penanya, yaitu saudara Andi yang ada di Jakarta Barat, yaitu minta dijelaskan dengan adanya surat Hujurat ayat 10, termasuk hadis HR Muslim, syarah Muslim 7 halaman 45. Ini masih mencakup 40 masalah agama ya. Kembali kepada saudaraku Andi, mudah-mudahan Anda saat ini sudah bisa mengikuti kajian yang akan saya sampaikan, bahwasanya ini termasuk urutan kelima ya, kajian kelima tentang masalah sufi. Yaitu ada orang mengatakan ahli sufi sama dengan ternak dalam kandangnya. Yaitu jawabannya, kami sungguh tidak mengerti akan maksud perkataan ini, tetapi faham tujuannya, yaitu meremehkan atau menghina ahli sufi, tetapi tidak dengan memberikan bukti yang cukup. Meremehkan orang lain terlarang dalam agama karena tersebut dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang-orang mukmin, janganlah sekumpulan orang meremehkan atau merendahkan kumpulan lain. Boleh jadi yang diremehkan itu lebih baik dari yang meremehkan. Al-Hujurat ayat 10. Saya akan melanjutkan urutan kelima ya, yaitu ada orang yang mengatakan ahli sufi sama dengan orang mabuk minuman khamar atau khamar. Jawabannya yaitu mabuk minuman khamar adalah mabuk yang terlarang dalam agama, tetapi mabuk ahli sufi adalah jana filah, yaitu tenggelam dalam kebesaran Tuhan. Jadi jelas bahwa mabuk tenggelam dalam kebesaran Tuhan, jadi jelas itu mabuknya tidak sama. Mabuk tidak disadarkan diri bukanlah suatu dosa. Yang menjadi dosa adalah meminumnya.
yang membuktikan atau membukakan yang haram bukanlah mabuknya, tetapi meminumnya minuman yang memabukkan. Mabuk hilang akal bukan karena minuman arak tidaklah menjadi dosa, karena hal itu bukanlah dalam kekuasaan manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang berkata bahwa ahli sufi mengizinkan menyembah kubur. Jawabannya adalah a'udzubillah. Setahu kami tidak ada seorang pun dari ahli sufi yang mengizinkan menyembah kubur, karena siapa yang mengizinkan atau menyuruh orang menyembah kubur adalah kafir hukumnya. Yang boleh disembah hanyalah Tuhan yang Maha Esa, lain tidak. Ini adalah suatu fitnah besar terhadap ahli sufi. Kebanyakan orang-orang sufi hanya mengizinkan berziarah ke kubur. Ke kubur, hal ini tidak terlarang dalam agama, bahkan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tersebut dalam hadis Muslim bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada umat beliau apabila menziarahi kubur supaya membaca ucapan ini: Assalamualaikum ahlal diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lakahikun ash'alullaha lana walakum. Salam atasmu hai penduduk kampung ini, mukmin dan mukminat, dan insyaallah saya akan mengikuti karena dan kami memahamkan afiat untuk kami dan untukmu. HR Muslim, Syarah Muslim ke-7 halaman 45. Untuk saudara Andi, menyangkut dengan pertanyaan Anda, mudah-mudahan Anda jelas ya. Saya akan menambahkan sedikit, ada kelanjutan, yaitu ke-8 ya, adalah pula tersebut dalam sebuah buku perbuatan ahli sufi sama hukumnya dengan khamar. Yaitu di sini dijawab adalah, ini adalah hukum agama tanpa dalil. Kami tidak membaca dalam buku tersebut dalil yang menetapkan hukum demikian. Pendapat ini adalah semata-mata propaganda murah dan menjauhkan orang dari ajaran tasawuf. Yang ke-9 adalah mengatakan bahwa ahli sufi telah menukar ajaran Islam yang baik, ditukarnya dengan ajaran Hindu, Buddha, dan Brahma. Nah, di sini jawabannya adalah ini juga merupakan propaganda murah. Setahu kami, sekian pelajaran ahli sufi berpegang dan berdasarkan Quran dan hadis. Dan setahu kami juga tidak pernah ahli sufi menukar ajaran Islam yang baik dengankan ajaran Hindu, Buddha, ataupun Brahma. Kemungkinan yang ada hanya bersamaan, bukan penukaran. Sebab cara-cara ibadah dalam agama Islam ada yang hampir bersamaan dengan cara-cara dalam agama Buddha, seperti umpamanya dengan pakaian ihram. Di dalam agama Buddha, pakaian ihram juga ada, tetapi warnanya kuning, sedangkan pakaian ihram dalam agama Islam warnanya putih. Begitu juga ibadah tasawuf atau ibadah tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, semuanya berasal dari agama-agama yang dulu, tetapi Islam menetapkannya. Sebagaimana sudah kami uraikan dalam pasal-pasal terdahulu, bahwa pokok ajaran tasawuf itu adalah setiap agama, terutama agama samawi, yaitu agama yang diturunkan Allah. Agama Islam membenarkan Taurat dan Injil sebagaimana tersebut dalam firman Allah, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqul lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Tuhan menurunkan Quran kepada engkau hari kehormatan, hai Muhammad, dengan benar, lagi membenarkan apa yang terdahulu daripadanya, dan Tuhan menurunkan Taurat dan Injil. Ini disebutkan di ayat 3 surat Ali Imran ya.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang berkata ahli sufi hanya hendak mengecoh orang awam. Yaitu jawabannya ini yang juga fitnah, yang tidak berjalan. Sebab hendak mencontoh itu hanya terletak dalam hati. Dari mana orang itu tahu akan isi hati seseorang? Semua orang pandai bahasa Arab dan pandai membaca kitab-kitab tasawuf karangan Imam Ghazali seperti Ihya Ulumuddin juz 3 dan 4, Minhajul Arifin, Mirajus Salihin, Rodatut Thalibin,